Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NIM 22338035. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi Introduction to Machine and Application, atau dapat kita sebut dengan proses permesinan dan juga aplikasinya. Baiklah, pada selanjutnya akan saya bahas terkait yaitu tentang pendahuluannya yaitu permesinan adalah proses manufaktur serbaguna yang melibatkan pemindahan material dari benda kerja untuk diciptakan dari menciptakan bentuk atau hasil akhir yang kita inginkan. Yang mana kita dapat menemukan aplikasi ini di berbagai industri seperti medis ataupun otomotif serta elektronik ataupun dirgintaraan. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang pertama itu tentang mesin bubut. Yang dimana mesin bubut adalah jenis mesin perkakas yang digunakan untuk memotong ataupun membentuk benda kerja yang berputar. Mesin bubut adalah proses pengerjaan material yang dimana benda kerja itu ditahan pada bagian cekamnya dan kita membuat alur pada benda kerja itu menggunakan mata pahat. Mata pahat itu dapat berbagai bentuk ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja alat, yang dimana prinsip kerja alat bubut ini yaitu mesin perkakas yang menghasilkan benda kerja silinder dengan memotong materialnya yang berputar. Benda kerja dijepit oleh cak yaitu kepala cekam, kemudian diputar oleh spindle, yang dimana alat potong yang kita atur itu yaitu sebuah mata pahat akan menghilangkan material yang tidak kita gunakan. Dan berbagai alat pengontrol gerakannya pun ada seperti alurnya untuk menciptakan alur. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen pada mesin bubut. Yang pertama yaitu kepala kepala tetap. Kepala tetap merupakan bagian utama pada mesin bubut yang berfungsi sebagai penyangga poros utama. Yaitu poros yang digunakan untuk menggerakkan spindle. Alat ini dipasang pada spindle mesin yang berfungsi sebagai penopang ataupun penahan benda kerja. Yang kedua yaitu kepala lepas. Ini kepala lepas ini teman-teman ya. Kepala lepas ini digunakan untuk didudukan senter tetap, senter putar, ataupun mata bor ataupun cekam bor. Yang kedua itu meja mesin. Ini meja mesin yang dimana berfungsi sebagai dudukan kepala lepas, eretan penyangga diam ataupun tumpuan gaya pemakan waktu pembubutan. Yang ketiga yaitu eretan. Eretan terdiri dari eretan melintang, eretan memanjang, dan eretan atas. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembubutan yaitu persatu kecepatan putar. Kecepatan putar selalu dihubungkan dengan spindle ataupun sumbu utama dan benda kerja. Yang kedua yaitu gerak makan atau feed. Gerak feed adalah jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja berputar setiap satu kali, sehingga satuan F adalah milimeter ataupun putaran. Yang ketiga yaitu kedalaman potong. Kedalaman potong adalah bagian benda kerja yang dibuang dari benda kerja ataupun jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan yang belum terpotong. Jenis ini pekerjaan dapat yang digunakan dengan mesin bubut yaitu pembubutan muka, yaitu pembubutan facing, yaitu proses pembubutan yang dilakukan pada tepi penampangnya ataupun gerak lurus terhadap sumbu benda kerja. Yang kedua yaitu pembubutan rata, yang dimana pembubutan itu adalah pengerjaan benda kerja yang dilakukan sepanjang garis sumbunya. Yang keempat yaitu yang ketiga itu pembubutan ulir atau threading, yaitu proses pembubutan benda kerja berbentuk konis dalam pelaksanaan pembubutan tirus. Dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembubutan eretan atas, penggeseran kepala lepas, dan juga menggunakan perlengkapan tirus.
Yang kelima yaitu pemuputan drilling atau dapat juga disebut dengan pemuputan dengan mata bor. Yang kedua yaitu tentang mesin scrub. Yang dimana mesin scrub ini adalah mesin yang perkakas yang punya gerak bolak-balik horizontal dan berfungsi untuk merubah bentuk dan ukuran benda kerja sesuai dengan yang dikehendaki, yang mengambil pemotongan berupa garis lurus dengan menggerakkan benda kerja ataupun menyilang jejak dari pahat. Prinsip bekerja benda ini yaitu dalam proses penggunaannya, mesin ini hanya dapat melakukan gerakan horizontal dikarenakan karena mesin ini juga bisa membentuk bidang-bidang yang tak beraturan. Ini memiliki mekanisme kerja yang cukup sederhana. Pada mesin scrub terdapat gerakan memutar dan bersumber dari motor yang kemudian diubah menjadi gerak lurus ataupun gerakan bolak-balik melalui blok geser serta lengan penggerak. Letak langkah dapat diatur dengan spindle posisi. Mekanisme kerjanya itu mekanisme yang mengendalikan mesin scrub ada dua macam, yaitu mekanik dan juga hidrolik. Pada mekanisme yang digunakan crank mechanics, pada mekanisme ini roda gigi utama atau bull gear digerakkan oleh sebuah pinion yang disambungkan dengan poros motor listrik melalui gearbox dengan 4 ataupun 8 atau lebih variasi kecepatan. RPM dari roda gigi utama tersebut menjadi langkah per menit ataupun stroke per menit SPM. Mesin scrub, jenis-jenis mesin scrub. Selanjutnya itu berdasarkan cara kerjanya, cara penggerakannya. Yang pertama yaitu mesin scrub A, mesin scrub meja. Cara kerja mesin scrub berdasarkan cara penggerakannya. Beda ya. Yang pertama yaitu mesin scrub meja, yang kedua itu mesin scrub kepala, dan kedua itu berdasarkan cara kerjanya. Mesin scrub dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu mesin scrub biasa, planer, dan juga slotting. Bagian-bagian dari alat itu yang pertama yaitu badan mesin, merupakan keseluruhan mesin, tempat mekanik, penggerak atau dan tuas pengatur. Yang kedua yaitu meja mesin, fungsinya merupakan tempat kedudukan benda kerja ataupun penjepit benda. Yang ketiga yaitu lengan, fungsinya untuk menggerakkan pahat maju mundur. Lengan diikat dengan engkol menggunakan pengikat lengan. Yang keempat itu eretan pahat, fungsinya untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang kelima yaitu pengatur kecepatan, fungsinya untuk mengatur ataupun memilih jumlah langkah lengan per menit. Yang keenam yaitu tuas panjang langkah, berfungsi untuk mengatur lengan mesin dan berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang selanjutnya itu drilling mesin. Prinsip kerja mesin pemboran yaitu bekerja dengan mengonversi gerakan rotasi dari motor menjadi gerakan linear pada mata bor, sehingga dapat membuat lubang pada material yang diinginkan. Proses ini melibatkan beberapa elemen seperti mata bor, spindle, meja kerja, dan sistem penggerak. Sistem pemboran bekerja dengan mengonversi gerakan rotasi dari motor menjadi gerakan linear pada mata bor. Komponen-komponen pada mesin bor yaitu satu mata bor adalah alat utama dalam pemrosesan pemboran. Yang kedua itu spindle adalah bagian mesin pemboran yang berputar. Yang ketiga yaitu meja kerja. Meja kerja adalah platform tempat material yang akan dibor ditempatkan. Yang keempat yaitu sistem penggerak. Sistem penggerak mengontrol gerakan linear pada meja. Jenis-jenis mesin bor. Yang pertama itu mesin bor konvensional. Mesin bor konvensional adalah mesin pemboran yang paling umum dan sering digunakan. Operasinya sangat mudah dipahami dan tidak memerlukan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jenis yang selanjutnya yaitu bor CNC. Mesin bor CNC adalah mesin pemboran yang menggunakan teknologi
kontrol numerik komputer untuk mengatur gerakan spindel dan meja kerja. Selanjutnya itu jenis mesin bor radial, yang dimana mesin bor radial memiliki desain yang unik, di mana spindel dapat diposisikan dalam berbagai sudut dan jarak dari kolom mesin. Selanjutnya itu milling mesin, yang dimana mesin milling adalah proses pemesinan yang menggunakan bidang datar serta menghasilkan bidang datar pada benda kerja dengan menggunakan tools mata pisau ataupun cutter. Prinsip kerjanya itu dalam proses pemotongan pada mesin milling, tenaga berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerakan utama oleh motor listrik. Gerakan utama tersebut diteruskan melalui transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada mesin milling. Selanjutnya itu jenis-jenis mesin fresh. Yang pertama yaitu hand milling mesin, horizontal fresh, horizontal fresh, vertical fresh, universal fresh, serta fresh universal, dan yang keenam yaitu fresh fixed bed. Misalnya saya akan membahas tentang komponen-komponen pada mesin fresh. Yang pertama yaitu adalah rangka, di mana itu adalah rangka berfungsi sebagai rumah ataupun tempat mesin. Yang kedua adalah spindle, adalah poros yang digunakan untuk menahan dan menggerakkan alat pemotong. Yang ketiga itu tabel. Tabel digunakan untuk meletakkan benda kerja ketika proses pengerjaan. Yang keempat adalah panel kendali. Mesin milling dilengkapi dengan panel kendali yang memungkinkan operator untuk mengatur parameter pemotongan. Yang kelima yaitu sistem pendingin, yang dimana saat proses pemotongan akan menghasilkan panas dan dari mesin milling dapat mengeluarkan cairan yaitu coolant untuk pendinginan. Yang keenam adalah cutter sebagai penyayat utama pada mesin milling. Yang ketujuh adalah tuas. Tuas untuk berfungsi sebagai sistem otomatis pada pengerjaan dan juga pengatur arah gerak pada saat mesin milling. Tombol yaitu tombol berguna sebagai untuk menghubungkan dan memutus energi pada mesin milling. Yaitu mekanisme kerjanya. Pekerjaan yang terjadi di mesin fresh horizontal, benda kerja dijepit pada suatu ragum mesin ataupun peralatan khusus atau dijepit pada meja mesin. Pemotongan dikerjakan oleh pemakanan benda kerja di bawah satu pahat yang berputar. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerakan utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya yaitu grinding mesin, yang dimana yaitu biasa kita sebut dengan mesin gerinda. Mesin gerinda yaitu suatu mesin yang digunakan untuk menggiling ataupun sebagai pusat kekuatan presisi dan keserbagunaan dalam industri manufaktur dan dalam pengerjaan logam. Mesin gerinda menggunakan roda abrasi sebagai alat pemotong utamanya untuk menyelesaikan benda kerja seperti logam ataupun non-logam. Prinsip kerjanya yaitu batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga proses pemotongan dan pengasahan dan juga pengikisan. Secara umum prinsip kerja mesin ini dapat dibagi menjadi dua yaitu semi otomatis dan full otomatis. Selanjutnya itu ya jenis-jenis mesin gerinda. Satu, mesin gerinda kasar. Jenis ini mesin pertama kali yang dibawa oleh membantu operator mendapatkan permukaan yang halus dan juga rata. Yang kedua yaitu mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan merupakan mesin yang berfungsi untuk menggerinda benda kerja. Awalnya mesin gerinda hanya untuk benda kerja berupa logam dan keras seperti besi dan juga stainless steel. Yang ketiga itu mesin gerinda potong. Mesin gerinda potong itu mesin yang pemotongan benda dengan menggunakan pisau potong berupa batu gerinda yang tipis. Selanjutnya itu mesin gerinda duduk. Mesin gerinda duduk adalah mesin gerinda yang digunakan untuk mengasah mata bor, tetapi dapat juga digunakan untuk mengasah pisau ataupun perkakas lainnya. Selanjutnya yaitu tentang welding proses, yang dimana welding proses ataupun pengelasan adalah proses penyambungan material dengan menggunakan energi panas sehingga menjadi satu dengan atau tanpa tekanan. Pengelasan dapat dilakukan dengan pemanasan tanpa tekanan, pemanasan dengan tekanan, dan juga tanpa memberikan panas dari luar. Jenis-jenis pengelasan. Yang pertama yaitu pengelasan lebur ataupun fusion welding.
Itu proses pengelasan lebur menggunakan panas untuk mencairkan logam induk. Yang kedua, yaitu jenis-jenis pengelasan. Yang pertama yaitu pengelasan busur, yang kedua pengelasan resistansi listrik, dan ketiga pengelasan gas, yang keempat adalah proses pengelasan lebur yang lain. Nah, yang pertama yaitu A. Dalam proses pengelasan ini, penyambungan dilakukan dengan memanaskan logam pengisi dan bagian sambungannya dari logam induk sampai mencair dan dengan memakai sumber panas busur listrik. Yang B yaitu da- dalam proses pengelasan ini permukaan lembaran logam yang disambungkan ditekan satu sama lain dan arus yang cukup besar dialirkan melalui sambungan tersebut. Pada saat arus mengalir dalam logam, panas tertinggi timbul di daerah memiliki resistansi listrik yang terbesar, yaitu permukaan kontak kedua logam, atau bisa disebut dengan point surface. Yang ketiga yaitu pengelasan gas. Dalam pengelasan ini, sumber panas diperoleh dari hasil pembakaran gas dengan oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu yang dapat mencairkan logam untuk logam induk dan juga logam pengisi. Yang keempat ada proses pengelasan lebur lainnya. Terdapat beberapa jenis pengelasan lebur yang lain untuk menghasilkan peleburan logam yang disambung. Misalnya seperti pengelasan berkas elektron dan juga pengelasan berkas laser. Jenis-jenis sambungan las. Yang pertama itu pengelasan padat ataupun solid state welding. Dalam pengelasan padat, proses penyambungan logam dihasilkan dengan tekanan tanpa memberikan panas dari luar dan ataupun tekanan memberikan panas dari luar. Yang pertama yaitu pengelasan difusi, yang B pengelasan gesek, yang C ke pengelasan ultrasonik. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengelasan difusi, yaitu dua permukaan logam yang disambungkan ataupun disatukan, kemudian dipanaskan dengan temperatur mendekati di titik lebur. Yang B yaitu penyambungan gesek. Penyambungan terjadi akibat panas yang ditimbulkan oleh gesekan antara dua bagian logam yang disambung. Yang C pengelasan ultrasonik. Dilakukan dengan menggunakan tekanan tertentu antara dua bagian logam yang akan disambung. Jenis-jenis sambungan pengelasan. Nah, yaitu yang pertama itu sambungan tumpu ataupun butt joint, yaitu kedua bagian benda yang akan disambung diletakkan pada bidang datar yang sama dan disambungkan pada kedua ujungnya. Yang kedua itu sambungan sudut ataupun corner joint, yaitu kedua bagian benda yang akan disambung membentuk sudut siku-siku dan disambung pada ujung sudut tersebut. Tiga, sambungan tumpang ataupun lap joint. Pada bagian benda yang akan disambung saling menumpang ataupun overlapping satu sama lainnya. Yang keempat adalah sambungan T yaitu T-joint. Satu bagian yang diletakkan tegak lurus pada bagian yang lain membentuk huruf T yang terbalik. Yang kelima yaitu sambungan tekuk ataupun H-joint. Sisi yang ditekuk Sisi yang ditekuk dari kedua bagian yang disambungkan sejajar dan sambungan yang dibuat pada kedua ujung bagian yang ditekukkan secara sejajar. Yang selanjutnya itu jenis lasan. Yang pertama yaitu lasan jalur ataupun fillet well. Digunakan untuk mengisi tepi pelat pada sambungan sudut, sambungan tumpang ataupun sambungan T. Logam pengisi yang digunakan untuk menyambungkan sisi melintang pada bagian bentuk segitiga siku-siku. Sambungan las alur ataupun uh, atau dapat kita sebut dengan groove wells.
Ujung bagian yang disambungkan pada dibuat alur dalam bentuk persegi ataupun serong, bevel, V dan U dan juga dengan J. Lasan yang ketiga itu lasan sumbat ataupun lasan slot dan lasan slot ataupun yang dapat disebut dengan plugs and slot wells. Pada sambungan ini, jenis lasan ini digunakan untuk menyambungkan pelat datar seperti dapat dilihat pada gambar dengan membuat satu lubang ataupun lebih pada slot pada bagian pelat yang terletakkan paling atas. Yang keempat itu dengan lasan titik ataupun lasan kampuh. Biasanya digunakan untuk tumpang seperti dapat dilihat sambungan tumpang dapat dilihat pada gambar. Lasan titik adalah manik yang kecil antara permukaan lembaran ataupun pelat. Lasan titik diperoleh dari hasil pengelasan resistasi listrik. Dan lasan kampuh hampir sama dengan lasan titik, tetapi lasan kampuh lebih kontinu dibandingkan dengan lasan titik. Ya, satu ya. Lasan teku adalah lasan rata ataupun flat ataupun surfacing wells. Lasan datar tidak digunakan untuk menyambungkan bagian benda, tetapi merupakan lapisan penyakang ataupun ganjal pada logam. Ya, misalnya itu tahap-tahapan persiapan pada proses pengelasan. Yang pertama itu teknik proses las yang digunakan dapat dipilih antara lain SMAW, SM, SMAW, GTAW, GMAW ataupun OAW ataupun SAW. Saya gas pelindungnya, penentuan jenis elektroda yang digunakan, yang keempat itu mengaplikasikan preheating ataupun postheating, pemilihan jenis polaritas yang digunakan, yang keenam itu besar arus yang pengelasan, yang ketujuh itu jenisnya lalas untuk OAW dan tindakan-tindakan lainnya yang kita perlukan. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Saya ucapkan apabila ada salah dan yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.